Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang baik, pagi ini Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026, Masjid At-Taufiq Bolokidul Tajin Juwiring Klaten setiap minggu pagi, setiap akad pagi rutin setelah kultum subuh mengadakan acara sarapan bersama jamaah setelah kultum subuh. Semoga yang bersedekah harta, tenaga, pikiran untuk kegiatan-kegiatan Masjid At-Taufiq Tajin Juwiring Klaten semoga menjadi amal jariah, rezekinya makin berkah, makin melimpah. Ini halaman Masjid At-Taufiq Bolokidul Tajin Juwiring Klaten setiap minggu pagi, setiap akad pagi mendengarkan kultum subuh, kemudian nanti dilanjutkan sarapan bersama jamaah. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Kita lihat yang mempersiapkan minuman dan menu hidangan sarapan pagi ini. Ini mempersiapkan minuman teh manis dan ada menu soto panas, soto seger. Kita ke dalam mendengarkan kultum subuh. Walaupun sebenarnya dengan pengertian ibadah bahwa cari nafkah pun nilainya juga ibadah, bahkan sama dengan jihad. Jadi masya Allah. Jadi kita ketika memaknai ibadah dalam semua kehidupan, gerak kehidupan kita, maka masya Allah tinggi sekali. Telah sering saya sampaikan, minimal kita mengucapkan segala kebaikan kita itu dimulai dengan basmalah supaya nilainya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian yang kedua perlu supaya saya sampaikan, monggo Pak Bu, jangan malas baca Quran. Jangan malas baca. Rasulullah menandaskan Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Ya, nanti akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Siapa? Mereka yang akhirnya yang suka baca Quran, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin memahami Quran, kemudian dia juga rajin menghafalnya, kemudian rajin juga mengamalkan. Nah ini, coba bayangkan syafaat, pertolongan. Dikubur saja nanti sudah dapat pertolongan. Ibaratnya jadi oncom, atau mungkin jadilah kita bahagia, senang. Ya, mungkin ini yang perlu saya sampaikan pagi hari ini. Jadi mari kita semangati hidup kita itu hanya ibadah dan ibadah. Artinya juga kita berusaha untuk berbuat kebaikan. Ibu bapak rahimahullah, kita baca kembali surah Taubah ayat 29 kemudian 80 dan sekaligus nanti 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا
firman, orang munafik itu yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk mereka sedekah sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu mengira mereka menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat 80, sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, maksudnya orang munafik tadi, walaupun engkau memohon ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat 80, orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut perang merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat, maksudnya pergi perang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. Ibu-ibu, bapak, rahimahullah, kita lihat bagaimana sikap orang munafik terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang sedekah, itu bahasa mereka itu mau sedekah. Duit itu dewi itu, duit itu dewi. Kau di mana-mana umum mau, kau tambah melarang, kau tambah miskin, kau tambah bahasa duit teku kurang. Jadi memang kemunafikan itu mereka menganggap bahwa semua keburukannya itu baik. Semua keburukan. Sedekah. Dan Allah sudah menggambarkan sedekah itu Allah ganti minimal 10 kali. Kita lihat ayat bagaimana digambarkan seperti padi yang ditanam tumbuh 10, 70, kemudian 100 sampai, masya Allah. Maka min aisulah, bayangkan sedemikiannya Allah berikan ganjaran orang berbuat kebaikan. Bagi orang kafir, ini kebaikan itu dianggap malah merepotkan. Nah, bisa jadi orang pelit ya bahasanya. Karena pelit itu dijamin kaya bahasanya menurut mereka. Padahal bagi kita orang mukmin, justru dengan kita berbagi kita akan mendapatkan berbagai kebaikan. Kemudian Allah mengancam bagi mereka sampai Allah akan membalas penghinaan orang munafik tadi, dan mereka akan mendapat azab yang sangat. Nah, untuk ini, dengan kemunafikan ini, sampai-sampai Rasulullah itu mohonkan ampunan. Karena memang masya Allah, Rasulullah itu sangat sedih sekali sebetulnya kadang pada orang-orang yang dia termasuk munafik, termasuk orang kafir pun Rasulullah itu sedih. Karena mengapa? Penderitaan yang bakal dia orang munafik atau orang kafir ini nanti rasakan, dirasakan nanti. Itulah sampai-sampai Rasulullah itu mohonkan ampunan kepada mereka berapa? 70 kali sampai. Coba saking Rasulullah itu inginnya semua kita ini masuk surga. Jangan ada yang masuk neraka. Bahkan sudah sering saya sampaikan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Coba, man ata'ani dakhala al-jannah
siapa yang mentaati aku dan mengikuti sunnahku, itulah yang mau surga. Barang siapa yang bermaksiat tidak mau mengikuti sunnahku, itulah yang tidak mau. Coba sampai sedemikian ini mudah sebetulnya masuk surga ini. Bahkan kitanya umat Islam ini, Pak, Bu, Bu, kita tuh sudah dikasih kunci surga. Halo, kunci surga sudah dikasih. Ada yang masih dikasih kunci neraka? Ada? Nggak ada. Kunci surga apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Sudah ada kuncinya. Bahkan mohon maaf Bu, Pak, jawaban untuk di alam kubur saja sudah dikasih tahu bocorannya. Halo? Sudah dikasih bocor soal untuk di akhirat nanti di kubur itu. Sudah dikasih bocorannya. Coba. Man rabbuka. Man nabi. Man imam. Masya Allah. Sudah dikasih, Pak. Halo? Kok pintunya ada kuncinya dikasih kok belum neraka ini ceritanya. Neraka lain yang kuncinya, Pak. Berarti Masya Allah. Oh Pak, kita sudah dikasih kuncinya, bahkan jawaban untuk nanti, bahkan jawaban kehidupan ini saja kita itu sudah dikasih semua soal-soal, kemudian dikasih jawabannya. Hidup kita susah dulu sabar, sudah ada jawaban. Kita ketika mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah, mendapat musibah innal irja, bahasanya innal sudah ada semuanya, Pak. Jadi kita ini sudah dikasih kemudahan oleh Allah. Jadi sangat aneh kalau seandainya kita umat Islam ini kok gelem-gelemnya menuju neraka. Pas wene kunci kok waduh. Neraka ini nopo lho. Wong menapik ya wis diancam wis apa ini. Bahkan sampai Rasulullah minta ampunan buat mereka itu 70 kali. Coba. Walaupun bukan Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Karena mereka ingkar, mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, menarik di ujungnya ini, Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang fasik. Fasik ini sifatnya orang yang namanya munafik. Karena jelas-jelas mereka itu orang munafik, cirinya yang utama adalah pendusta. Gawene ngapusi, diberikan amanah malah khianat. Diberikan lain, Masya Allah. Sekarang ini ada lagunya ini. Janji Pak, sumpah Pak, bersumpah demi Allah, tapi cuman dia demikian jadi. Makan kering. Padahal bersumpah demi Allah akan melaksanakan jabatan ini, mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Tapi nyatanya kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan umum. Nah ini Pak, Allah sudah masih kata kunci. Jadi siapa saja mereka yang munafik, Allah tidak akan memberikan petunjuk. Allah jelas-jelas memberi gambaran. Wallah, dan Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk al-qauman fasiqin, kepada kaum fasikin. Di dalam ayat 80 ini keadaan orang kafir. Dalam ayat ini Allah pemilik sifat dan namanya yang terindah, memang pengasih, pemurah dan pemaaf. Akan tetapi harus diingat bahwa saat di samping itu senantiasa Allah itu maha adil, menakluk segalanya dan pemaksa.
bahwa Allah dekat dengan orang-orang mukmin, jauh dari pemuja-pemuja berhala, orang-orang munafik, orang-orang kafir, bahwa dialah pembalas perbuatan, dan Allah bahwa mereka adalah tempat kesempurnaan perwujudan sifat yang akhir-akhir. Orang yang mempunyai kepercayaan takhayul mengenai pokok persoalan ini karena beberapa alasan. Mereka menganggap bahwa sesudah mereka mati, mereka akan berada di neraka untuk menebus dosa dan mereka lakukan di dunia ini. Tetapi akan naik ke surga seusai hukuman selesai dan akan tinggal di sana selamanya. Namun ternyata di dalam Al-Quran Allah memberitahu kepada kita bahwa baik kehidupan di dunia di neraka maupun di surga akan berlangsung kekal dan tidak seorang pun akan dikeluarkan darinya di situ kecuali Allah yang berkehendak. Jadi di neraka ya selama-lamanya, di surga ya selama-lamanya. Ibu Bapak rahimahullah, kita lihat ayat terakhir hari ini 80. Orang-orang yang tinggal, maksudnya tidak mau berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam seperti Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, jangan kamu berangkat pergi berperang dalam waktu yang panas seperti ini. Katakanlah Muhammad, naru jannah asyaddu. Neraka jahanam itu lebih panas. Di dunia ini panasnya sekilo. Di Afrika itu kalau tidak salah panasnya 52 sampai. Bahkan tahun berapa itu haji itu juga panasnya 52. Walaupun ada juga yang terpanas sampai karena di sana ada wilayah-wilayah tertentu sampai 72 derajat. Ada di dunia itu. Yang dingin sampai 120 derajat juga ada. Masya Allah. Tapi yang jelas panas di dunia ini masih ada ukurannya. Tapi panas akhirat itu minimal, coba bayangkan saja, digambarkan kerikilnya neraka saja itu ditaruh di kaki, itu otaknya sampai seperti mendidih. Coba saking panasnya. Setelah digambarkan panasnya neraka itu 70 kali lipat panasnya dunia. Jadi kalau paling rendah itu dunia panasnya itu 100 derajat lah bahasanya begitu, ketika kita masak air atau 120 dikali 70. Jadi 100 dikali 70 itu aja berapa sih panasnya. Kemarin saja yang berdempelnya itu baru 750 panasnya. Itu saja yang masuk benteng itu, bentengnya itu air di dalamnya itu sampai mendidih. Coba bayangkan betul jabirnya. Nah, yang Bapak monggo peringatan yang Allah sampaikan hari ini bagaimana sikap orang munafik, bahkan bukan kepada manusia saja, terhadap Allah dan Rasulnya sedemikiannya. Oleh karena itu, monggo kita tadi yang sudah saya sampaikan sudah punya kunci surga ini, jangan sampai kita ikut mereka ini. Allah sudah siapkan mereka ini, orang munafik ini neraka. Masa awak jiwa ini. Mari kita siapkan diri kita, jangan sampai termasuk orang-orang yang munafik. Karena kemunafikan ini innal munafiqina fi darkil asfali minas safilin. Bahkan Allah gambarkan kepada kita orang munafik itu mungkin dengan beberapa ayat ini, ayat tentang surah Taubah ini menjadi hikmah buat kita mengambil pelajaran dari ini, supaya kita jangan bersikap seperti mereka ini, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan azab akhirat nanti dengan azab yang sangat lebih dan kurang. Salam maaf kalau salah kita tutup dengan apa kalau tadi. Subhanallah.
Nah, alhamdulillah sudah selesai kultum dan sarapan bersama jamaah di Masjid At-Taufiq Monokidul Taji Juwiring Klaten. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan semoga yang bersedekah menjadi amal jariah, rezekinya makin berkah, makin melimpah. Di Masjid At-Taufiq Monokidul Taji Juwiring Klaten. Jangan lupa selalu subscribe, like and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Kita ke bagian cuci piring, lihat-lihat kesibukan cuci piring dan gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan sukses semuanya. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya.